Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Yang tentunya nikmat terbesar yang Allah berikan yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat walafiat, nikmat dijauhkan dari mara bahaya dan yang lainnya yang begitu banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian salat serta salam marilah kita selalu sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga yaumul akhir. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita berkaitan tentang Asmaul Husna, insyaallah tema kita. Dan kita berharap ketika kita mempelajari yang berkaitan dengan Asmaul Husna, kita masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah." Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Ya, 100 kurang 1 ya 99. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalnya atau mempelajarinya dan mengamalkan ya konsekuensinya, maka balasannya adalah surga. Dan juga pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah mengkaji bersama tentang kedudukan pentingnya ya mempelajari atau mengenal nama-nama Allah yang indah dan juga sifat-sifatnya yang mulia. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasannya kuat pondasi keimanan seorang hamba itu kuatnya pondasi ya, imannya seorang hamba ya, tergantung dua perkara, atau kembali kepada dua perkara. Yang pertama adalah ya, sihhatul ma'rifah billah wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ya, benarnya ma'rifah dia, pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang perintahnya, nama-nama dan sifatnya. Kemudian yang kedua adalah tajridul inqiyad, totalitasnya dia
dalam tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kuatnya keimanan seorang hamba, kuatnya pondasi keimanan seorang hamba ini ya, kembali kepada dua hal ini. Maka semakin kuat pondasinya, maka tentunya bangunannya pun akan semakin kokoh, semakin tinggi. Nah, dan kita berusaha ya untuk selalu belajar ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya pada dasarnya adalah al-jahlu awal al-ilm. Jahl ya. Ketika Allah menciptakan manusia ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan ini sama siapapun ya, ketika keluar dari perut ya ibu ya, bayi semuanya tidak tahu. Maka kita perintahkan untuk belajar, untuk ya thalabul ilm. Kemudian ya keutamaan ya mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki fawaid ya, faedah-faedah yang besar. Ya, tentunya diantaranya adalah muraqabatullah, sehingga mendatangkan rasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga menambah keimanan ya, menambah keimanan, semakin bertambah keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama ya, berusaha untuk mengkaji, membahas nama Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah dalam kitabnya Fiqh Asma Al-Husna, yaitu nama lafaz jalalah, lafzul jalalah Allah atau Al-Ilah. Ya. Ini nama Allah yang pertama ya, Allah. Kalimat lafzul jalalah Allah atau Ilah. Tentunya nama Allah ya, atau lafaz Allah Subhanahu wa taala, nama Allah dalam Al-Qur'an begitu banyak. Maka ada satu surat dalam Al-Qur'an, setiap ayatnya adalah lafzul jalalah. Ya, surat apa itu ya jemaah? Ada yang tahu? Surat apa dalam Al-Qur'an setiap ayatnya ada lafzul jalalah, ada lafaz Allah. Hah? Surat apa? Al-Ikhlas malah nggak ada. Dalam ayatnya, dalam setiap ayatnya ada lafaz jalalah, lafzul jalalah Allah. Ar-Rahman. Setiap ayatnya ada lafaz Allah. Ada lafaz Allah, lafzul jalalah. Surat Al-Mujadilah ya, dan nanti bisa dilihat surat Al-Mujadilah awal juz 28 ya. Ya, qad sami'a Allah. Itu dalam setiap ayatnya ada lafzul jalalah. Baik. Dan secara umum dalam Al-Qur'an lafzul jalalah begitu banyak disebutkan ya, kalimat atau lafaz Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para hadirin rahimani rahimakumullah, disebutkan di sini oleh penulis bahwasannya usul atau asas ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah atau Asmaul Husna ya, itu kembali kepada 3 nama. Jadi seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi ya, semua maknanya yang indah dan yang bagus ya, itu kembali kepada 3 nama. Ya, namanya kitabnya yang bisa bahasa Arab Fiqhul Asma Al-Husna. Ya, Fiqhu Asma'il Husna karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ya.
Allah alam, mungkin sudah ada. Insya Allah kitab-kitab beliau ada PDF-nya, karena beliau, karya-karya beliau ada di website resmi beliau. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallah memiliki website, ya. Di situ semua karya beliau gratis, ya, download PDF, ya, bisa dicari, ya, dan download. Baik. Beliau menyebutkan bahwasannya seluruh, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, ya, itu berkumpul, ya, berpusat pada 3 nama yang agung. Apa itu? Yang pertama adalah Allah. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala Allah, lafzul jalalah. Kemudian yang kedua Ar-Rabb. Kemudian yang ketiga Ar-Rahman. Jadi 3 nama Allah SWT ini memiliki kedudukan yang tinggi, ya, sebagai pusat dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain, semuanya berpusat kembali kepada tiga nama ini. Fahadhil asma' ats-tsalatsah tantazimu fi dalalatiha jami'u asma'illah subhanahu wa ta'ala wa asma'ullah taduru 'alaiha wa tarji'u ilaiha. Yang pertama adalah lafaz Allah. Nah, mengandung sifat apa? Al-uluhiyah. Sifat uluhiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki al-uluhiyah, yang pantas untuk menjadi Tuhan dan diibadahi. Kemudian yang kedua Ar-Rabb. Ya, kalau Rabb memiliki sifat rububiyah, ya, sifat-sifat rububiyah, yaitu apa? Contohnya seperti, ya, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, itu, ya, itu sifat Rabb, ya, atau rububiyah. Kemudian yang ketiga Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman mengandung sifat apa? Al-ihsan wal jud wal bir. Setiap makna dari al-ihsan, ya, wal jud, al-ihsan perbuatan yang baik, ya, al-jud, ya, murah, ya, dermawan, al-bir sifat-sifat baik, ya. Dan, ya, seluruh makna-makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini berpusat dalam tiga nama ini. Dan 3 nama ini, ya, ada dalam surat apa ya jemaah? Disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Ya, dan Al-Fatihah, ya, Ummul Quran. Ya, maka surat Al-Fatihah menjadi agung kedudukannya. Kenapa? Di antaranya karena mengandung tadi 3 nama Allah Subhanahu wa taala, menggabungkan 3 nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang bagus. Dan ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah juga, ya, beliau mengatakan, "I'lam anna hadhihi surah ishtamalat ala ummahatil matalib al-'aliyah atamma ishtimal wa tadammanatha akmalu tadammunin fashtamalat ala ta'rif bil ma'bud tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma' marja'ul asma' al-husna was sifat al-'ulya ilaiha wa madariha 'alaiha." Ya, ketahuilah bahwasannya surat ini, surat Al-Fatihah, ya, yang kita baca minimal berapa kali dalam sehari ya jamaah? 17 ya, dalam sholat kita, ya, dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena kedudukannya sangat penting, ya, dan maknanya yang begitu dalam. Surat ini, ya, mengandung ummahatul matalib, ya, perintah-perintah yang sangat inti, ya, dan juga, ya, mengandung perkara-perkara yang indah, yang penting, dan diantaranya adalah mengandung ta'rif bil ma'bud, pengenalan
terhadap al-ma'bud, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pengenalan tentang siapa yang pantas untuk disembah, diibadahi. Ya. Dan dalam surah Al-Fatihah ya, diterangkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan melalui tiga namanya tadi. Yang tiga nama tersebut ya, sebagai marja', sebagai sumber ya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala lain yang indah dan juga sifat-sifatnya yang tinggi, yaitu adalah Allah, War-Rabb, War-Rahman. Ya. Dan surat ini, surah Al-Fatihah, dibangun di atas tiga hal, yaitu al-ilahiyah, war-rububiyah, war-rahmah. Maka dalam ayat iyyaka na'budu mabniyun 'alal ilahiyah. Ya, iyyaka na'budu mabniyun 'alal ilahiyah. Bahwasanya kita ketika mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya ya, ilah, sesuatunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Ya. Iyyaka na'budu. Ya. Di sini maf'ulnya dikedepankan, ya dulu 'alal hasr. Iyyaka na'budu. Ya, tidak na'buduka, tapi iyyaka na'budu. Ya. Nah, di sini takdim maf'ul di sini dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kekhususan. Ya, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Ya. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Makna isti'anah, meminta tolong. Ya, kita hanya meminta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena Allah SWT memiliki sifat rububiyah. Ya. Mabniyun 'ala rububiyah. Iyyaka nasta'in. Karena yang bisa memberi rezeki hanya Allah. Yang memberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua rezeki Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Ya, dan rezeki Allah Subhanahu wa taala apakah dikhususkan bagi orang-orang yang beriman? Tidak, semua dikasih rezeki. Ciptaan Allah, makhluk Allah kasih rezeki. Orang kafir dikasih tidak? Dikasih. Ya, hewan-hewan yang melata dikasih. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Ya, baik. Maka ketika kita ingin meminta tolong, minta tolong kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah satu-satunya yang memiliki sifat rububiyah. Kemudian dalam surah Al-Fatihah ada thalabul hidayah. Kita meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ada sifatur rahmah. Ya. Baik. Bahwasanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidayah, diberi petunjuk kepada jalan yang benar dan juga istiqamah. Ya, makna ihdina, kalau dia bertanya, ya, kita sudah dalam agama Islam, tapi kenapa kita terus meminta hidayah? Ya, kenapa? Alasannya untuk apa? Istiqamah. Jadi ketika ihdinas siratal mustaqim tidak ya semata-mata buat orang yang belum masuk Islam atau belum mengenal Islam, tapi juga untuk kita ya yang sudah masuk dalam Islam ya untuk istiqamah ya, semakin ya istiqamah di atas hidayah dan semakin bertambah. Maka dalam Al-Qur'an juga ada ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang berimanlah. Maksudnya apa? Untuk tetap istiqamah di atas iman dan bertambah keimanannya. Dan jadi ini menunjukkan pentingnya kalimat atau nama Allah SWT yang pertama yaitu Allah. Ya, dimana Allah ini salah satu dari tiga nama yang marja' sebagai asal. Ya, sebagai sumber dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya. Dan disebutkan oleh sebagian ahlul ilm, para ulama, bahwasannya nama Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah Allah disebut dengan An-Nahusmullah Al-A'zam. Nama Allah yang paling agung.
Alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Yang apabila seorang hamba berdoa dengannya pasti Allah akan ijabah. Dan apabila minta pasti diberi, dikabulkan. Ya, berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, ya pasti ya Allah akan ijabah dan pasti Allah akan beri yang diminta. Baik ketika dunia misalnya Allah Ta'ala memberi langsung yang diminta, atau Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dia dari bahaya yang semisal dengan doanya, atau Allah Subhanahu wa taala akan simpan pahalanya nanti di akhirat. Artinya apa? Doanya tidak sia-sia. Pasti Allah Ta'ala akan ijabah. Ya, Allah akan kabulkan doanya. Dan bentuk pengabulan doa ya disebutkan oleh Nabi SAW dengan 3 tersebut. Allah berikan ya selama doanya baik, tidak mengandung doa kemaksiatan, doa memutuskan silaturahim, ya selama doanya itu baik, maka pasti Allah akan ijabah. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah memiliki kekhususan. Yang pertama adalah annahul aslu li jami' asma'illahi al-husna. Ya. Sebagai asal pokok dari nama-nama Allah yang lain. Dan setiap nama-nama yang lain itu diidhofahkan, disandarkan kepada lafaz ini, nama ini yaitu Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna. Ya. Walillah, dan bagi Allah. Nah, ini sebagai nama yang utama. Walillahil asmaul husna, dan bagi Allah, kepunyaan Allah nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Dan juga dalam surat Thaha ayat 8. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Jadi asmaul husna diidhofahkan, disandarkan kepada nama Allah. Dan juga dalam surat Al-Hasyr ayat 22. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Baik. Maka dikatakan bahwasannya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Aziz, Al-Hakim min asma'illah. Min asma'illah. Wala yuqal Allahu min asma'ir Rahman, Ar-Rahim, atau min asma'il Al-Aziz. Nah, jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya itu min asma'illah, diidhofahkan, disandarkan kepada nama Allah. Ya, nama lafaz Allah. Tapi nama yang lain seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim itu tidak disandarkan, atau Allah atau lafaz nama Allah Subhanahu wa taala tidak disandarkan kepada nama yang lain. Jadi ini poin yang pertama, kekhususan lafaz Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa nama yang lain itu disandarkan kepadanya dan tidak sebaliknya. Baik. Kemudian yang kekhususan yang berikutnya, bahwasannya lafaz Allah ini mengandung seluruh makna yang indah. Dalun 'alaiha bil ijmal. Baik secara global maupun secara khusus, secara terperinci. Dari sifat ya, al-jalal, sifat kemuliaan, al-kamal, sifat sempurna, al-'azamah, sifat yang luhur.
semuanya itu kembali kepada ya, lafaz Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya adalah ya, nanti disebutkan makna dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang disembah, al-ma'bud. Ya, Tuhan yang berhak untuk disembah. Maka tentunya ya, al-ilah pasti memiliki sifat yang sempurna. Setiap sifat sempurna, ya, kesempurnaan itu pasti dimiliki oleh al-ilah, Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara akal ya, kalau kita misalnya ya melihat ya misalnya seorang guru atau seorang pekerja ya yang memiliki nama yang indah atau lakop yang indah sebagai guru yang pandai, yang paling pintar, pasti memiliki apa? Sifat-sifat yang sempurna ya, sempurna kemanusiaan. Ya. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai ilah, sebagai Tuhan pasti memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dan di sini kekhususan dari lafaz Allah Subhanahu wa taala di sini ya, alif lamnya itu tidak dibuang ketika bersambung dengan huruf nida. Jadi alif lamnya tetap bersambung ya, karena al-ilah ya disambung dengan alif lam, Allah tetap ketika dalam bergabung dengan huruf nida yaitu ya, tetap dibaca ya Allah, ya Allah. Berbeda dengan nama-nama yang lain ya. Kalau nama lain ketika bersambung dengan huruf nida maka dibuang alif lamnya. Ya Rahman, ya Rahim, ya alif lamnya dibuang. Ya Rahman, ya Rahim, ya Khaliq. Dan juga ya, kekhususan dari nama Allah ya, lafzul jalalah Allah itu selalu disebutkan dalam zikir-zikir, dalam tahlil, takbir, tahmid, tasbih, dalam hayqulah ya, la haula wala quwata illa billah, istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, basmalah, semua zikir ya, semua zikir atau sebagian besar dari zikir-zikir itu mengandung ya, nama ini yaitu Allah. Ya, tahlil, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah. Ya. Jadi semua zikir-zikir yang ma'tsur itu tidak lepas dari ya, basmalah pun ya sama, bismillah itu tidak lepas dari nama Allah ini ya, Allah. Dan juga termasuk kekhususan ya, nama Allah adalah nama yang paling banyak ya, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kurang lebih ada berapa ya? Ada berapa ya? Di sini sebutkan ya, ada berapa banyak ya? Di sini sebutkan aktsar min alfaini wa mi'atai marrah. Alfain wa mi'atai marrah berarti berapa? Lebih banyak dari 2.200 kali. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an lebih dari 2.200. Ya. Mungkin dihitungnya pakai komputer ini ya. Ya. Kayak alat. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan lafaz Allah Subhanahu wa taala ya, itu lebih dari 2.200. Wahada ma la yaqa' ismin akhar, dan ini ya, tidak ada di nama yang lain. Dan dalam wa qad iftataha Allah jalla wa ala bi 33 ayat, dan ada dalam Al-Qur'an kurang lebih 33 ayat dimulai dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ya kekhususan ya, dan juga makna ya, kekhususan dari makna ya, lafaz Allah Subhanahu wa taala yang tentunya
tidak bisa kita hitung. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, setelah beliau menyebutkan kekhususan dari lafaz nama Allah, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwasanya la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kita tidak bisa menghitung, membatasi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ya, maha agung, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji kepada dirinya. Maka lafaz Allah Subhanahu wa taala, nama Allah ya, itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, mengandung setiap pujian dan sanjungan ya. Dan ya, memiliki keutamaan yang besar. Tidaklah disebutkan kecuali tidaklah disebutkan dalam keadaan khauf, kecuali Allah akan hilangkan rasa khauf, rasa takut tersebut. Ketika disebutkan dalam kondisi seorang itu terjepit kesusahan, pasti Allah SWT akan berikan kemudahan ya. Dalam kondisi misalnya sedih, maka pasti Allah akan hilangkan kesedihannya ya. Dan tidak disebutkan dalam kondisi kalah, pasti Allah akan berikan kemenangan ya. Ini ya faidah dari ya lafaz Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ini poin yang terakhir yang penting jamaah rahimakumullah adalah makna dari kalimat Allah ya. Apa makna dari kalimat Allah Subhanahu wa taala? Wa amma ma'na hadzal ism fa asluhu al-ilah. Jadi lafaz jalalah Allah itu asal katanya dari kalimat apa? Al-ilah. Ma ma'na al-ilah? Ay bi ma'na al-ma'bud. Al-ilah artinya al-ma'bud. Ya, dan ilah adalah ismun min asma'illahi ta'ala al-husna. Warada fil Qur'an. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa Rahmanur Rahim. Dan makna yang paling indah dan paling menyeluruh dari makna kalimat Allah, lafaz Allah adalah apa yang warada an Ibnu Abbas, apa yang ditafsirkan oleh sahabat yang mulia, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas ya. Dan beliau terkenal sebagai sahabat yang apa? Ya, yang memiliki keluasan dalam ilmu apa? Ilmu tafsir, ya, ilmu tafsir. Ya. Dan Rasul SAW mendoakan apa bagi beliau? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam perkara agama dan ya, berikan ilmu ta'wil, itu tafsir. Maka kalau kita membaca kitab tafsir, kita sering yang membaca riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau menafsirkan kalimat Allah annahu qala Allahu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Ya, ini yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas sebagaimana ditulis oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Ya, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi Allah Subhanahu wa taala dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Jadi ada dua. Yang pertama dzul uluhiyah, sifat ketuhanan. Ya. Jadi sifat ketuhanan ada Allah Subhanahu wa taala dzul uluhiyah wal ubudiyah, dan sifat diibadahi. Ya, peribadatan ya ala khalqihi ajma'in. Jadi ini makna dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah difahami ya, bisa dihafal. Jadi Allah itu dzul uluhiyah wal ubudiyah. Ya, dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Dan tentunya al-uluhiyah pasti ya, semua sifat sempurna itu
menjadi konsekuensi dari al-uluhiyah. Dan al-ubudiyah, ya, yang berhak untuk diibadahi, al-ubudiyah. Ya, di mana para hamba, para makhluk ya'budunahu wa yu'allihunahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 84. Wa huwallahu alladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Maksudnya adalah ahlus sama, yang penduduk langit, ya, dan juga penduduk bumi itu mentuhankan Allah Subhanahu wa taala tau'aw wa karha. Ada yang taat dan juga ada yang terpaksa. Artinya semua makhluk tidak lepas dari ubudiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman maka hamba Allah yang sejati, ibadur rahman. Ya, orang kafir, ya, tetap adalah makhluk Allah, hamba Allah secara, ya, makna yang lebih luas. Ya, artinya semua itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada, ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang kauniyah, ya, bagi orang kafir. Demikian jamaah rahimakumullah yang berkaitan tentang makna secara ringkas, ya, dari nama Allah yang pertama, yaitu nama apa jamaah? Nama Allah. Ya, jadi ketika kita melafadzkan dan dalam berdoa, dalam berzikir, kita hadirkan makna ini sehingga semakin menambah kekhusyuan dalam doa kita, dalam ibadah kita. Ya, ketika kita mengetahui, mengilmui, maka semakin menambah, ya, rasa khusyuk dan khudu', ya, tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Ya. Dan tidak akan merugi, ya, dan tidak akan kalah orang yang berpegang teguh, ya, dengan atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan tolong, ya. Dan kita doakan, ya, bagi saudara-saudara kita di Palestina, ya, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menolong, tapi ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Ya, kita wajib untuk menolong saudara kita dan menolong agama kita, pasti Allah akan menolong kita. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah datangnya dari Allah. Baik, tadi dijelaskan bahwasanya ud'uni astajib lakum. Mintalah sama Allah, maka Allah akan menjawab. Kemudian ada hadis, ada seorang yang meminta sama Allah Ta'ala, namun makannya, pakaiannya dari barang yang haram. Anna yustajabulah, bagaimana akan dijabahnya? Nah, untuk menggabungkan antara dalil yang pertama dan yang kedua, betul Ustaz? Baik, untuk menggabungnya adalah digabungkan, tidak ada pertentangan. Bahwasanya doa akan dikabulkan apabila memenuhi persyaratannya. Jadi yang pertama itu umum, ya. Adapun yang ini adalah khusus. Ya, jadi sifat doa yang diterima, ya, itu ada syarat-syaratnya. Ya, doa yang diterima ada syarat-syaratnya, diantaranya adalah orang yang berdoa mengkonsumsi dan memakai yang halal. Dan sesuatu yang haram yang dikonsumsi maupun yang dipakai itu menyebabkan atau diantara sebab doa-doa itu tidak dikabulkan. Ya. Maka dalam doa di sana ada syarat-syaratnya bagaimana doa itu dikabulkan. Dan semakin sempurna syarat-syaratnya atau sifat-sifatnya doa-doa dikabulkan, maka akan lebih dekat untuk dikabulkan. Ya. Dan juga dalam doa, ya, di sana sebutkan adab-adab berdoa, ya, sehingga doa itu semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang yang namanya tanpa abdul gitu ya, kayak misalkan latih Roman Aziz gitu, gimana sih? Ya. Ada nama orang gitu. Ada nama orang. Tanpa abdul gitu, tanpa latih Aziz gitu. Baik. Iya. Tentang penamaan, misalnya ada, ya, nama yang diidhofahkan kepada nama Allah. Ya, misalnya Abdullah, Abdul Razzaq, Abdul Muhsin. Ya, ini termasuk nama-nama yang indah, nama yang bagus, ya.
Tapi ketika dalam keseharian dipanggilnya, nah panggilannya itu tidak lengkap, ya. Ya. Baik. Dia pernah ditanyakan ya kepada para ulama bahwasanya memang yang paling baik memanggilnya namanya dengan lengkap, ya, yang lengkap. Adapun ketika tidak lengkap maka insya Allah niatnya orang yang mengatakan tersebut bukan berarti dia ya mencela Allah Subhanahu Wa Taala atau yang lainnya. Maka ini kembali kepada lebih utamanya ketika memanggil ada dengan panggilan yang baik, ya, panggilan yang baik dan panggilan yang lengkap apabila diidhofakan namanya kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup ya. Baik. Demikian kurang lebih maaf, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.